افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita hari ini dan juga hari-hari setelahnya nanti. Dan kalau misalnya hari ini ada sebagian di antara hal yang berupa amal saleh yang belum kita bisa laksanakan secara maksimal, semoga di sisa hari berikutnya selama bulan Ramadan semoga kita bisa memperbaikinya insyaallah. Dan kalau misalnya hari ini kok belum sempat baca Al-Quran, semoga di hari-hari berikutnya perlu untuk disempat-sempatkan. Kalau hari ini mungkin sedekahnya kurang, mungkin zikirnya kurang, ibadah-ibadah sunnahnya juga kurang, maka semoga di hari-hari berikutnya kita bisa melaksanakannya secara maksimal insyaallah, agar nanti derajat al-muttaqun ataupun predikat orang-orang yang bertakwa bisa kita dapatkan insyaallah selama bulan Ramadan tahun ini, dan semoga lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya insyaallah ya rabbal alamin. Ini nanti ini sebagaimana yang diinfokan oleh pihak DKM, oleh penanggung jawab, oleh koordinator, bahwa selama Ramadan kita membahas sekitar 1/4 jam membahas tentang hukum-hukum fikih insyaallah. Kemudian habis itu kita manfaatkan untuk membahas ataupun membaca Al-Quran insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya insyaallah. Dan kalau nggak salah tahun sebelum-sebelumnya selama Ramadan ini untuk teori sepertinya nggak kita baca, tapi langsung bergantian membaca
Al-Quran. Mohon nanti kalau seandainya salah, mohon Akh Abdurrahman untuk menjapri ke anak insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas secara singkat insyaallah beberapa poin yang menyangkut masalah puasa di bulan Ramadan. Tentunya untuk puasa ini secara bahasa artinya adalah al-imsak. Artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan ini? Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tentunya di saat nanti azan sholat maghrib dikumandangkan. Maka itu adalah batas kita yang terakhir. Untuk apa? Untuk berpuasa. Berarti selepas itu kita nggak boleh berpuasa lagi kecuali nanti di hari berikutnya. Saat misalnya ditanya, kesunahan dalam puasa itu apa? Jangan sampai lupa. Ini yang mungkin kadang-kadang sebagian di antara orang, dia mungkin merasa kuat untuk berpuasa. Dia mungkin merasa bahwa tubuhnya cukup kuat, cukup kokoh, dan tenaganya cukup besar. Sehingga sebagian di antara mereka, karena mungkin juga kondisinya dia mungkin gak terlalu banyak mengeluarkan tenaga di saat seharian, sehingga dia nggak perlu untuk makan sahur, nggak perlu untuk melaksanakan suatu sahur. Ini tentunya adalah suatu ketidaktepatan yang ditempuh oleh sebagian di antara orang yang tidak mau makan sahur. Padahal Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan bahwa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kata Nabi Muhammad, as-saharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian makan sahurlah karena sungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Di situ ada suatu perintah. Dan ini hadisnya adalah riwayat sahih dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Berarti jangan sampai karena kita merasa kuat untuk berpuasa seharian ataupun sampai bisa 2 hari misalkan saja, kemudian dia nggak mau untuk makan sahur. Ini adalah suatu kesalahan. Artinya berkah itu apa? Tentunya berkah yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Berkah itu adalah ziyatul khair fi kulli syai. Tambahnya kebaikan dalam segala hal. Kalau misalnya antum nih, misalkan antum bekerja di jeep. Kemudian karena antum ataupun anti mikir ini kan Nabi Muhammad beliau nyuruh untuk makan sahur. Sedangkan kita tahu bahwa dalam setiap syariah itu pasti ada kandungan hikmahnya, walaupun toh kadang-kadang kita nggak mengetahui ataupun belum mengetahui hikmah di balik suatu pensyariatan secara totalitas. Ada sebagian yang kita ketahui, ada sebagian yang nggak kita ketahui. Saat misalnya kita merasa bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau memberikan suatu ajaran untuk makan sahur. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa dalam makan sahur itu sesungguhnya ada suatu keberkahan. Maka di saat kita merasa bahwa keberkahan itu benar-benar ada dalam makan sahur, maka dimungkinkan keberkahan itu nanti wujud dari siapa di antaranya? Mungkin seharian penuh yang sebelumnya kita itu ibadah kepada Allah SWT belum secara maksimal. Tetapi setelah kita makan sahur, insya Allah bisa kian maksimal. Karena kenapa? Karena kita awal ibadah kita di saat puasa dengan adanya makan sahur. Ataupun mungkin sebelumnya, yang di saat dia berpuasa, kemudian dia berangkat kerja ke kantor, dia malas-malesan. Di saat dia makan sahur karena diberkahi oleh Allah SWT dalam makan sahurnya, kemungkinan dia menjadi suatu ataupun seorang karyawan ataupun staf yang lebih giat daripada hari-hari sebelumnya. Tetapi perlu untuk kita renungkan ataupun kita hikmah
tentang masalah pensyariatannya adanya makan sahur itu ada suatu kandungan berkah, maka perlu untuk kita yakini bahwa keberkahan itu ada di dalam makan sahur. Berarti makan sahur bukan hanya sekedar biar kenyang, tetapi adalah untuk menunjang kegiatan kita sehari total ini selama kita berpuasa. Yang sebelumnya mungkin pahalanya biasa-biasa di saat dia makan sahur dan dia mengetahui keberkahan yang ada di sana, dia mendapat suatu pahala yang banyak. Yang sebelumnya dia nggak mau negur sapa antara karyawan ataupun mungkin nggak mau mengucapkan salam di saat bertemu dengan mereka, di saat dia makan sahur, siapa tahu keberkahan tersebut juga terkandung dalam ucapan salam kita ataupun kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Kalau misalnya di saat ada sebagian di antara teman yang di saat dia sudah waktu sholat tapi dia masih sibuk untuk bekerja, padahal kantor sudah memberikan suatu jatah ataupun sudah memberikan suatu alokasi waktu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian di antara teman di saat azan salat zuhur, azan salat Jumat dikumandangkan, dia masih berada di depan komputer ataupun di ruang kerjanya. Kemudian bagaimana? Kemudian yang ini ada sebagian di antara antum yang mungkin makan sahur. Di saat makan sahur dan yakin di sana ada suatu keberkahan, kemungkinan nanti dengan mudah keberkahan tersebut mungkin terkandung dari segi apa? Terkandung dalam perkataan yang antum ucapkan. Sehingga di saat nanti antum nasihati dia, mengajak dia untuk datang ke masjid, kemungkinan akan diberkahi oleh Allah dan perkataan antum didengarkan oleh dia. Sehingga antum mendapatkan suatu pahala, dia juga mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun banyak kemungkinan yang lainnya. Pokoknya walaupun toh kita masih kenyang, sahur itu perlu untuk kita laksanakan. Apalagi misalnya jelas-jelas Nabi Muhammad juga di sebagian hadis yang lainnya beliau mengatakan bahwa faslu ma baina siyamina, pembeda antara puasa kita wa siyami al-kitab dan puasa orang-orang ahlu kitab itu adalah akalatus sahur. Halut sahur adalah makan sahur. Nabi Muhammad beliau senantiasa nyuruh kita untuk menyelisih orang-orang ahli kitab. Di saat orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani mungkin di zaman Nabi Muhammad SAW di saat mereka berpuasa, mereka nggak makan sahur, kita sebagai umat Islam disuruh untuk menyelisih mereka, perlu untuk makan sahur. Berarti di saat kita makan sahur ini pun Nabi Muhammad, kita mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Karena di sini kita disuruh untuk menyelisih orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Di sebagian di antara hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan halumma ilal ghadail mubarak. Ayo kita makan ataupun ke suatu jamuan, suatu makanan yang diberkahi. Inilah ghadail mubarak. Maksudnya adalah makan sahur ini. Adalah makan sahur. Tentunya di samping itu pula bahwa para malaikat itu mendoakan orang-orang yang makan sahur, didoakan oleh para malaikat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan fa innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah SWT dan malaikatnya yusalluna ala mutasahhirin, mereka membacakan solawat. Kalau solawat datangnya dari Allah, tentunya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu ampunan. Tetapi kalau datangnya itu adalah dari para malaikat, maka itu artinya mereka mintakan ampun terhadap orang-orang yang makan sahur. Saat misalnya tanya, Ustadz, kalau anak misalnya masih kenyang nih, mau makan banyak, mau makan satu piring ini sudah terlalu penuh nih, karena kebetulan mungkin di saat buka puasa di malam harinya sudah sangat penuh, dan mungkin juga di saat apa? Di saat malam harinya habis tarawih dia nyambung kembali sehingga perutnya sangat penuh. Kalau misalnya dia mau makan sahur kemudian dia menggunakan satu piring penuh, ini sangat berat untuk dihabiskan. Nanti bagaimana biar nanti pokoknya intinya walaupun toh saya misalnya nggak menghabiskan satu piring, tetapi pahala sahur masih kita dapatkan. Dengan cara bagaimana? Cukup dengan ayajra'a ahadukum jur'atan ma. Kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi cukup seteguk air sudah sangat cukup mendapatkan suatu keberkahan dalam makan sahur.
Karena memang tidak semua orang dia itu terbiasa makan di jam-jam yang tersebut. Memang berat. Jadi yang penting nanti ada sebagian di antara makanan, baik mungkin tamar ataupun mungkin air yang masuk ke tenggorokan kita. Dan itu sudah cukup untuk mendapatkan suatu kesunahan yang berupa makan sahur. Mungkin sampai di situ insyaallah untuk pertemuan kita malam ini untuk pembahasan masalah singkat berpuasa. Nanti di pertemuan berikutnya nanti insyaallah secara bertahap kita usaha untuk membahasnya insyaallah. Kita langsung ganti materi ke Al-Quran insyaallah. Al-Quran ini tadi diumumkan oleh Akh Abdurrahman. Ini sampai surat Ghafir ayat 50. Ghafir ayat 50. Nah, ini tadi juga diinfokan beliau untuk masalah masalah teorinya. Kita ambil sekitar 5 menit saja insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kita bahas secara singkat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qa tentunya dia adalah bacaan matabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, cukup dibaca 2 harokat. Qalu, kemudian kita perhatikan ada wawu sukun di sini. Ini sebelumnya berupa dhamma, ini pun aslinya adalah suatu bacaan mad. Tapi berhubung setelahnya ini ada hamzah, maka bagaimana artinya mad bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya, maka inilah yang disebut sebagai mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 2 harokat, 4 ataupun 6 harokat. Tapi kita biasakan latihan membaca yang panjang. Qalu awalam taku. A ini dia tipis, a enggak boleh o. Kemudian wa enggak boleh wa. Wa tipis, lam. Kemudian di sini adalah la juga tipis. Kemudian mim disukunkan awalam taku tanpa disertai dengan penahanan suara dengungan karena ini mim sukun bertemu dengan huruf ta, dia termasuk idhar syafawi. Awalam taku ta'tikum taku, ini kunya dia didomahkan, maka bibir perlu untuk dimonyongkan. Ta'tikum, jangan terlalu ditekan ta karena nanti dia akan lari ke arah makhrajnya huruf ain. Sehingga kita baca ditekan cuma jangan terlalu kencang. Ta'tikum. Ini ta'tikum ini bacaan matabi'i karena ada ya sukun sebelumnya dia berupa kasrah, berarti dibaca 2 harokat dipanjangkan. Ta'tikum rusulukum. Ini kumnya dia juga pengucapannya disertai dengan pemunyungan bibir. Kemudian mim disukunkan bertemu dengan roh. Ini dia adalah bacaan izhar syafawi. Kemudian rusulukum bil bayinat. Ini ro dia tebal, sin dia tipis, lamnya dia tipis, kafnya dia juga tipis. Rusulukum semua didomahkan. Kemudian mim sukun bertemu dengan ba. Ini dia bacaan ikhfa syafawi. Di sini berarti nanti perlu ada suara penahan, suara gunnahnya. Suara denguannya. Rusulukum bil bayinat. Bil bayinat kita berhenti pada huruf ta. Ini yang disebut sebagai bacaan mut'arid lisukun karena sukunnya karena faktor waqaf.
Qalu, qa bacaan mad tabi'i, lu bacaan mad tabi'i 2 harokat, sama-sama 2 harokat. Kemudian bala, ini pun bacaan mad tabi'i, berarti hanya 2 harokat saja. Nggak boleh dibaca melebihi 2 harokat, walaupun toh misalnya suara terlalu bagus misalnya, sehingga nggak boleh melebihi kadar yang ada dalam ilmu tajwid. Jadi bala nggak boleh, tapi adalah bala hanya 2 harokat, walaupun toh dia berhenti di akhir mad tabi'i tersebut. Qa bacaan mad tabi'i, lu juga bacaan mad tabi'i 2 harokat. Qalu fad'u, fad'u ini huruf dal dia disukunkan, berarti dia adalah bacaan qalqalah, perlu dipantulkan. Fad'u bacaan mad tabi'i. Kemudian wa dia tipis, ma juga tipis, nggak boleh mo, itu tebal kalau mo, tapi ma. Wa ma du'aul kafirin. Du'aul kafirin ini aslinya penulisannya kalau seandainya bukan ejaan Al-Qur'an, maka bahasa Arab yang biasa, yang standar itu adalah begini, du'aul kafirin. Du'aul kafirin. Sehingga kalau aslinya ada du'aul kafirin, maka nanti yang dipanjangkan hanyalah di bagian ini saja. Di bagian alif yang sebelumnya fathah, berarti bacaan mad setelahnya ada hamzah, berarti ada bacaan mad wajib mutasil, dibaca yang panjang nanti. Minimal 4 harokat, maksimal adalah 6 harokat sebagian riwayat. Sedangkan untuk hamzahnya dibaca pendek saja, karena aslinya adalah ini du'aul kafirin. Kemudian ini kafirin, ka dia tipis, dibaca 2 harokat ka. Kemudian firina bacaan mad tabi'i juga, karena ya sukun sebelumnya dia berupa kasrah. Illa, ini illa lamnya bertasydid, jangan sampai lupa, karena kalau kelupaan nanti artinya lain, merubah arti yang seharusnya dia ditasydid double, tapi kemudian dia dihilangkan tasydidnya menjadi ila. Ini adalah bacaan yang salah, harus illa, harus didobelkan, diberikan tasydid. Illa bacaan mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Kemudian fi bacaan mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Fi 2 harokat. Dhalal, ini ada alif setelah huruf lam ini, ataupun ada kode yang dibuat berdiri, berarti ini adalah bacaan mad tabi'i. Kalau misalnya bacaan tidak kita hentikan pada huruf lam yang kedua. Kalau bagaimana maksudnya diwasalkan ke ayat berikutnya? Illa fi dhalalin inna. Berarti 2 harokat kalau diwasalkan. Kalau berhenti maka nanti inilah yang disebut sebagai bacaan mad arid lisukun. Alhamdulillah 5 menit selesai untuk pembahasan secara cepat singkat tentang masalah ilmu tajwid. Langsung mungkin yang membaca pada pertemuan kita malam ini, semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, khususnya di malam-malam Ramadan. Jangan sampai lupa, di samping nanti antum ikut kajian ini membaca Al-Qur'an, dan juga perlu untuk mentargetkan secara individual tersendiri sehari minimal adalah satu juz. Usahakan minimal 1 bulan adalah sudah satu Al-Quran hatam. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Silakan Akh Abdurrahman, antum mulai. Tafadhol. Ayat yang ke-52. Afwan, 51. Putus. Coba Mas Hendy, monggo. Putus ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana. Itu roknya dipendekin, lanansuru rusul. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Satu ayat lagi. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina
معذرة Ditahan. La yanfa'u. لا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Ulang, itu wawunya dibuat sukun. Coba. ولهم سوء الدار. Ahsan, akhi Aryo, tafadhal. Antum baca 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ataina Musal huda wa awrathna bani Israilal kitab hudaw wa dzikra liulil albab. Itu yang ada wawu di atasnya ada tanda bulat, wawunya dianggap nggak ada, berarti dibuat pendek. Coba liulil Albab. Ahsan. Ibu Juju silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.